Ya, selamat siang anak-anak. Sekarang kita mau bahas tentang pemantulan bunyi. Kemarin Miss sudah jelaskan kalau bunyi itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, masih ingat nggak sifat apa? Nah, yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Kenapa bila kita dapat berkata bunyi dapat merambat? Karena kita bisa mendengar suara atau mendengar bunyi. Itulah bukti kalau bunyi itu dapat merambat. Karena kita mendengar bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, waktu anak-anak menempelkan telinga anak-anak ke atas meja, lalu meja tersebut anak-anak ketuk-ketuk. Nah, anak-anak bisa mendengar bunyi tersebut. Itulah bukti bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Lalu yang kedua adalah melalui benda cair. Nah, siapa di sini yang pernah berenang? Waktu anak-anak di dalam kolam renang dan sedang berenang di dalam air, anak-anak tetap bisa mendengar suara orang yang ada di atas kolam renang. Kenapa anak-anak bisa mendengar seperti itu? Karena bunyi bisa merambat melalui benda cair. Jadi sekalipun anak-anak ada dalam air, anak-anak bisa mendengar orang tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Contohnya, waktu kita sedang berbicara berdua dan tidak sedang berbicara aja nih, misalnya lagi ngajarin anak-anak dan anak-anak sedang mendengarkan. Nah, pada saat itu anak-anak bisa mendengarkan karena bunyi bisa merambat melalui udara yang ada di sekitar kita. Tapi bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Kenapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara? Karena bunyi tidak memiliki media atau tempatnya bunyi merambat. Contoh, ruang hampa udara itu seperti di luar angkasa. Itulah kenapa ketika di luar angkasa kita tidak bisa mendengar suara orang lain. Karena di luar angkasa tidak ada udara, tidak ada oksigen, sehingga juga membutuhkan alat bantu baju astronot supaya ada udara yang diterima. Itulah bukti bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena kita tidak bisa mendengarkan orang di luar angkasa. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini baru kemarin Miss jelaskan. Contoh bunyi dapat dipantulkan ketika bunyi mengenai benda yang keras. Nah, lalu yang kedua, bunyi yang akan dihasilkan terdengar makin keras. Contohnya anak-anak ada di sebuah ruangan. Terus anak-anak berteriak. Nah, waktu anak-anak berteriak, ruangan itu kan terbuat dari dinding seperti batu. Nah, bunyinya akan semakin keras anak-anak dengar. Karena bunyi dipantulkan, bunyi itu dapat kembali kepada kita dan itu semakin keras. Contohnya, seperti ini anak-anak, waktu anak di tebing berteriak, nah waktu berteriak bunyi itu kembali kepada kita dengan kencang. Nah, ini manfaatnya bunyi itu dapat dipantulkan, yaitu waktu ada dalam kapal selam atau kapal laut. Jadi, untuk mengetahui kedalaman laut itu menggunakan bunyi yang dapat dipantulkan. Nah, waktu kapal ini juga bisa melihat kalau misalnya berapakah jarak antara kapal dengan dasar laut. Itulah manfaat dari bunyi yang bisa dipantulkan. Lalu sifat bunyi yang ketiga apa anak-anak? Bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat diserap itu bisa kita diserap oleh bunyi ketika bunyi ada di benda yang lunak. Contohnya karpet, karet, atau busa. Bunyi yang dapat diserap itu membuat suara atau bunyi tidak terdengar. Nah, maksudnya suaranya tidak terdengar itu apa? Contoh, waktu anak-anak ada di ruangan bioskop, nah, apakah anak-anak memperhatikan bahwa dinding-dinding bioskop itu terbuat atau dilapisi dengan karpet dan dilapisi dengan busa. Kenapa dilapisi dengan karpet dan busa? Supaya suaranya tidak sampai terdengar ke gedung sebelah atau ke ruangan yang ada di sampingnya. Itulah sehingga bunyi itu diserap dan tidak terdengar oleh
ruangan lain. Nah, kalau anak-anak juga perhatikan, lantainya itu terbuat dari karpet-karpet. Nah, lantainya terbuat dari karpet, dinding-dindingnya juga dilapisi oleh karpet dan juga busa. Serta kursi-kursinya juga banyak berbusa-busa sehingga bunyi itu tidak dipantulkan tetapi Nah, kita juga sekarang mau belajar tentang jenis-jenis bunyi yang dipantulkan. Nah, itu adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini contohnya adalah ketika anak-anak berbicara dengan jarak yang kurang dari 10 meter. Anak-anak berbicara dengan orang-orang yang sedang anak-anak ajak bicara. Nah, waktu itu contoh juga nih seperti ini. Ketika kalian sedang berbicara di tebing. Nah, bunyinya bisa kembali kepada anak-anak sama persis dan itu membuat lebih nyaring karena itu memperkuat bunyi aslinya. Anak ngomong apa? Misalnya ada apa? Ada apa? Nah, sebelum anak-anak menyelesaikan kata-kata ada apa, bunyi pantulannya sudah terdengar. Jadi ada a. Nah, pas anak-anak mau lanjutkan apanya, adanya sudah terdengar bunyi pantulannya. Nah, ini untuk jaraknya ketika 10-20 meter dan menyebabkan bunyi pantulnya bersama dengan bunyi asli. Jadi, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Bunyi pantulannya itu tidak terdengar dengan jelas. Namanya gema. Gema ini adalah pantulan bunyi yang diterima oleh pendengar beberapa saat setelah bunyi aslinya sudah selesai dibicarakan. Contoh, waktu kalau gema itu lebih mudah anak-anak terdengarnya. Anak-anak bilang apa? Waktu anak-anak sudah selesai berbicara apa, maka bunyi pantulnya baru kembali. Jadi apa? Apa? Nah, di mana? Di mana? Ada apa? Ada apa? Seperti itu. Nah, jarak gema ini lebih jauh dibandingkan gaung. Jadi jarak untuk gema itu dengan media pantul lebih dari 20 meter. Nah, gema bisa terjadi ketika anak-anak di dalam gua atau tebing yang tinggi. Dengan syarat medianya harus rapat. Media pantulnya harus rapat. Nah, ini yang dinamakan. Lalu perbedaan gaung dengan gema. Yang pertama, gaung itu ketika gaung itu dipantulkan, suara gaung itu dipantulkan, itu hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi bunyi aslinya belum selesai, gaungnya sudah ada. Nah, kalau misalnya gema itu ketika sudah selesai berbicara, baru gemanya bunyi pantulnya kita terdengar. Nah, gaung itu jaraknya dekat tadi anak-anak, cuma 10-20 meter. Sedangkan gema itu lebih dari 20 meter. Jadi kalau misalnya anak-anak ada di dalam, kalau misalnya berbicara di tembok saja nih, tapi jaraknya itu sekitar 11 meter. Berarti terus kembali suaranya ke anak-anak itu namanya gaung. Lalu bunyi yang terdengarnya itu tidak jelas. Kenapa dibilang tidak jelas? Karena suara aslinya belum selesai berbicara, sudah ada bunyi pantulnya. Lalu kalau gema jelas karena bunyi aslinya sudah selesai, baru bunyi gemanya mengikuti. Nah, gaung itu merugikan anak-anak. Kenapa gaung itu merugikan? Karena suaranya tidak jelas. Sedangkan gema itu menguntungkan. Karena bisa juga membuat suara semakin jelas. Seperti itu.